Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didih Ahmadiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS Matkul Ulumul Quran. Yang saya akan jelaskan ada 3 poin yang saya akan jelaskan tentang Ulumul Quran, Nuzulul Quran, dan Munasabah. Nah, sekarang Ulumul Quran. Apa itu Ulumul Quran? Ulumul Quran secara bahasa berarti ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Istilah ini berasal dari kata ulum, yang berarti ulum. Ulum yang berarti ilmu, dan Al-Quran yang berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan secara istilahnya Ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya Al-Quran, sejarah pengumpulan dan penulisannya, sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, makiyah dan mabadaniyah, munasabah, muhkam dan mutasyabih, hingga ilmu yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Sederhananya, Ulumul Quran adalah ilmu yang membantu kita mengenal, memahami, dan mengkaji Al-Quran dengan lebih baik, bukan hanya membaca ayatnya saja. Nah, apa sih tujuan pembelajaran Ulumul Quran? Tujuannya adalah supaya kita tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi juga memahami bagaimana diturunkan, konteks ayatnya, hubungan antar ayat, serta memahami kandungannya dengan benar. Sekarang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Proses turunnya Al-Quran tidak langsung sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu waktu. Secara umum, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, yaitu sekitar 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turunnya Al-Quran secara bertahap memiliki banyak hikmah. Salah satunya adalah agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lebih mudah memahami, menghafal, serta mengamalkan ayat-ayat yang turun. Nah, selain itu, ayat Al-Quran juga turun sesuai dengan keadaan dan persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Peristiwa awal turunnya wahyu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu diawali dengan perintah Iqra atau Iqra, bacalah. Jadi Nuzulul Quran adalah proses turunnya wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Nah, sekarang munasabah dalam Al-Quran. Munasabah adalah hubungan atau keterkaitan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya, baik antara ayat dengan ayat, ayat dengan surat, maupun antara awal dan akhir suatu surat. Munasabah menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki hubungan dan susunan yang mengandung hikmah. Jadi, ketika kita membaca sebuah ayat, kita tidak hanya melihat ayat tersebut secara terpisah, tetapi juga dapat melihat hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Contohnya Quran Surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian setelah Al-Fatihah, lanjut ke Quran Surat Al-Baqarah yang diawali dengan penjelasan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita terlihat adanya hubungan antara permohonan petunjuk dalam Al-Fatihah dengan Al-Quran sebagai petunjuk dalam Al-Baqarah. Jadi munasabah membantu kita memahami bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keterkaitan dan bukan sekedar susunan yang berdiri sendiri. Nah, jadi
Nuzulul Quran itu membahas proses turunnya Al-Quran, sedangkan munasabah membahas hubungan atau keterkaitan antara bagian-bagian Al-Quran. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.